Lantai yang diinjak tiba-tiba terbuka. Segera tali mencekik lehernya dengan erat. Ia memutar matanya dan memerah. Seharusnya ia akan segera mati. Namun mata Dongchol tiba-tiba menjadi melotot. Bahunya ia putar. Dia baru saja melawan kematiannya. Pria dengan perut berotot ini memiliki siluet sempurna. Dia adalah mantan agen khusus. Ia telah melewati pelatihan keras dengan tingkat kelangsungan hidup hanya 3%. Dan menjadi agen top Korea Utara. Tapi karena pergantian rezim, ia diperintahkan untuk dibunuh oleh pemimpin baru. Namun akhirnya berhasil lolos. Tetapi mengetahui bahwa istri dan putrinya terbunuh, terjadilah pembantaian dengan lautan darah dalam yang tersembunyi di pusat kota. Suatu hari, saat ia baru saja pulang dari rumah Presdir Park, ia tidak sengaja menemukan kamera di luar rumahnya. Intuisi tajam sebagai mantan agen mengatakan padanya ada yang tidak beres. Benar. Seseorang menyelinap ke kamar Presdir Park. Ia menggunakan gas hipnotis untuk membuat Presdir pingsan, lalu melepas kacamatanya dan menyuntikkan racun ke telapak kakinya. Tiba-tiba ruangan menjadi terang. Dongchol masuk ke kamar Presdir. Pembunuh segera mengambil pisau dan keduanya terlibat baku hantam. Dongchol melepas jaket dan membungkus lengannya dengan jaket. Setelah memblokir satu pukulan gabungan, Dongchol melakukan backhand dengan mantel di leher si pembunuh. Pertarungan dimenangkan oleh Dongchol. Sebelum Presdir benar-benar mati, ia memberikan kacamatanya ke Dongchol. Ia meminta Dongchol untuk mengubur kacamata itu. Sementara itu, Direktur Kim yang memantau dari jauh segera minta bawahannya berpura-pura menjadi polisi untuk mendapatkan kembali kacamatanya. Tetapi Dongchol tahu bahwa mereka polisi palsu. Ia melompat keluar jendela setelah menghindari serangan. Direktur Kim kemudian datang ke TKP, menembak Presdir Park dan juga para pelayan di rumah tersebut. Kejadian ini menghebohkan seluruh kota pada hari berikutnya. Sidik jari Dongchol yang ada di TKP menjadikan ia sebagai tersangka utama. Polisi melakukan pelacakan penuh untuk mencarinya. Dongchol yang kini statusnya menjadi buronan, ia dikejar oleh banyak polisi di belakangnya. Sementara, di depan jalan sedang diblokir dan tidak bisa dilewati. Dongchol membanting setir. Kaca mobil pecah. Mobil polisi sudah menghalangi jalan. Ia terpaksa jalan mundur, melewati tangga. Di balik truk tangki yang sedang lewat, akhirnya ia berhasil lolos. Dongchol akhirnya mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ia mulai mengidentifikasi kacamata misterius itu. Ini adalah sepasang kacamata biasa. Kemudian ia melepas lensanya, meletakkan di bawah mikroskop, dan diberi cairan kimia khusus. Lensa segera meleleh, memancarkan bau yang menyengat. Lalu ia melihat sesuatu di lensa yang meleleh. Sebuah file mini muncul, dan sebuah sampel rumus senjata kimia tertulis di sana. Dongchol memasukkan file ke dalam kotak korek api, dan menyerahkan pada Gyung-hee. Tapi saat ia baru pergi dari tempat itu, Gyung-hee diserang. Kotak korek api itu akhirnya direbut. Dongchol segera kembali lagi. Namun ia terlambat dan melihat pria yang terlihat tidak asing. Dia mengenali sekilas. Pria itu adalah Guangzhou, rekannya yang membunuh istri dan putrinya saat itu. Sebuah dendam baru ditambah dengan dendam masa lalu. Keduanya segera berkelahi di tempat itu. Guangzhou melarikan diri di bawah perlindungan penembak jitu. Namun ia lupa membawa ponselnya. Sehingga Dongchol segera mengambil dan mengejarnya, mengikutinya sampai ke mall. Pada saat ini, ponsel Guangzhou berdering. Peneleponnya adalah penembak jitu. Hingga akhirnya keduanya bertemu. Penembak jitu segera mengeluarkan jarum racun dan melancarkan serangan. Dongchol segera menghindar. Tetapi penembak jitu itu berhasil mendorongnya, lalu menusuk jarum, dan perlahan racun mulai dimasukkan. Namun, tak lama, Dongchol melawan dan menjatuhkannya. Berbalik menyuntikkan racun tepat ke leher pria itu. Dua mantan rekan dengan cepat kembali bertemu. Mereka berdua saling menyerang dengan tangan kosong. Pada akhirnya, Guangzhou sedikit lebih lemah. Lengannya dipatahkan oleh Dongchol, didorong, dan tertuduk ke kawat dinding. Sebelum meninggal, Guangzhou mengatakan yang sebenarnya, fakta bahwa putrinya masih hidup. Sekarang Direktur Biro Keamanan Nasional berhasil melacak Dongchol. Kekuatannya sangat besar dan sulit untuk dihadapi. Setelah berhasil mendapatkan rumus, dia memerintahkan agar Dongchol dibunuh. Puluhan mobil polisi datang. Sejumlah besar pasukan khusus berlari ke atas. Penembak jitu profesional juga datang. Senapan itu diarahkan ke Dongchol. Dongchol segera berlari ke atap. Polisi yang tak terhitung jumlahnya menembaknya, mengejar dan segera memberi pengepungan. Dongchol melompat dari atap, dan sedikit tergelincir saat melompat ke bawah. Polisi mengirim helikopter, lalu menyusun mobil polisi disusun di jalan, untuk bisa menghentikan Dongchol seorang. Tapi mereka tidak mengira bahwa Dongchol menghancurkan pengepungan. Mobil lain datang mengejarnya. Dongchol tidak pernah berhenti. Ia mengeluarkan airbag mobil, dan segera menekan pedal gasnya. Ia berhasil menjatuhkan lawan, bahkan mobil itu berbalik 360 derajat. Dongchol lalu segera keluar dari mobil,
melompati beberapa mobil di jalanan. Polisi mengejar dari arah depan dan belakang. Dong Chol melompat dari atas jembatan untuk bertahan hidup. Barisan polisi menembak ke sungai, tapi tidak ada satupun tembakan yang mengenai sasaran. Di sisi lain, Direktur Kim memegang file tersebut, menyerahkannya pada organisasi teroris, dan segera file berisi rumus itu dipindahkan ke komputer, lalu mencetaknya. Dan akhirnya, rumus senjata kimia yang mereka inginkan diteliti. Tapi ternyata rumus itu palsu. Cari segera file itu. Pada konferensi pers, Gyung-hee mengekspos perbuatan Direktur Kim ke publik. Dong Chol memanfaatkan kekacauan untuk menyerang direktur. Ia meminta keberadaan putrinya, tapi direktur menolak untuk mengatakan, dan mengambil kesempatan untuk membuka tirai. Penembak jitu segera menemukan Dong Chol. Bintik-bintik cahaya inframerah yang tak terhitung jumlahnya mengarah di dadanya. Dong Chol mundur untuk keluar dari jangkauan tembakan. Direktur Kim Idak juga mengatakan keberadaan putrinya. Dong Chol menembak Direktur Kim tepat di kepalanya. Seorang polisi menemui Dong Chol, sebenarnya ia adalah orang yang memberinya pistol. Untuk menembak Direktur Kim, dia juga memberitahu keberadaan putrinya. Lalu dia berpura-pura keluar membeli sebungkus rokok. Ya, dia sengaja melepaskan Dong Chol. Dan ketika dia keluar dari toko serba ada, Dong Chol sudah keluar dari mobil. Dan sampai di sini film pun berakhir. Agen pria tangguh tidak biasa ini bisa mendaki gunung dengan tangan kosong. Bahkan saat dituduh dan menjadi buronan, ia membalasnya meski tidak mudah. Baik, saya undur diri.